Beri salam. Shalom. Shalom. Silakan duduk anak-anak. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Tetap semangat luar biasa. Apa kabarnya hari ini? Baik. Ya, terima kasih. Kita akan mulai dengan pembelajaran kita pagi ini. Mungkin perhatikan di samping kiri kanan ada kotoran, ada sampah, bisa dikumpulkan. Sudah bersih? Sudah. Ya, silakan duduk yang baik, yang rapi. Kita mulai pembelajaran pada siang hari ini. Ya. Sekarang silakan ketua kelas pimpin doa. Baik, sebelum mulai dengan kegiatan kita pada pagi hari ini, mari kita satu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang murah dan makasih. Terima kasih ya Tuhan atas perlindungan-Mu dari pagi hingga saat ini ya Tuhan. Ya Tuhan, sekarang kami akan memulai dengan kegiatan kami pada hari ini. Kiranya Kau berkati kami dari awal hingga berakhir dengan baik ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Inilah doa dan pengharapan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa. Amin. Amin. Terima kasih ketua kelas. Ibu cek kehadiran dulu ya. Ya, Ya, hari ini siapa yang tidak hadir? Semua hadir. Semua hadir. Baik. Materi sebelumnya, pertemuan sebelumnya, ada yang masih ingat? Masih. Ya, Mikri. Pelajaran sebelumnya tentang ikatan kimia. Oh iya. Apa itu ikatan kimia? Ikatan kimia adalah gaya yang mengikat atom-atom dalam unsur dan senyawa. Contohnya senyawa ikatan kimia, ikatan ion, ikatan kovalen, dan ikatan logam. Ya, terima kasih. Pembelajaran kita sebelumnya tentang apa namanya? Tentang ikatan kimia. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran. Sebelumnya ini minuman apa anak-anak? Pokoknya. Ya, ada yang tahu fungsinya untuk apa? Ya, Saya Bu. Krisen. Manfaat minuman Pocariser yaitu mencegah terjadinya dehidrasi. Ya, untuk mencegah terjadinya dehidrasi. Nah, hari ini kita akan belajar tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit. Sebelumnya, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran setelah anak-anak mempelajari larutan elektrolit dan non-elektrolit, diharapkan anak-anak mampu untuk bisa menjelaskan sifat dari larutan elektrolit dan non-elektrolit. Tujuan yang kedua, anak-anak bisa mampu untuk mengelompokkan larutan dalam larutan elektrolit dan non-elektrolit. Tujuan yang ketiga, anak-anak bisa mendeskripsikan penggolongan larutan elektrolit dan non-elektrolit. Nah, anak-anak, sebelum kita masuk dalam pembelajaran, Ibu ada sebuah video. Tolong anak-anak amati video yang ada ya. Ya Bu. Ya, dari video yang anak-anak sudah tonton ini tentang penyetruman ikan di sungai. Dari video ini ada yang mau bertanya? Ya. Jadi silakan ada yang bertanya. Baik Ibu, saya akan bertanya, mengapa ikan bisa mati sedangkan tongkat listrik tidak langsung kena ke ikan? Ya, pertanyaan yang sangat bagus, sangat hebat. Terima kasih, silakan duduk. Pertanyaan yang sangat bagus dari Nadia. Mengapa dari video ini, mengapa sehingga ikan bisa mati? Padahal tongkat listriknya
tidak langsung terkena pada ikan. Kenapa? Mengapa sampai ikan bisa mati? Nah, ini ibu akan coba menjelaskan mengapa ikan tadi dia langsung mati pada tongkatnya tidak langsung terkena pada ikan tersebut. Karena dalam air sungai ini ada terkandung ion-ion. Ada ion positif, ion negatif, ada ion-ion yang bergerak bebas dalam larutan dalam air sungai ini. Nah, ini ion-ion inilah yang bisa menghantar listrik sehingga bisa membuat ikan mati. Bisa dimengerti anak-anak? Bisa. Ya. Hari ini kita akan belajar tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit. Silakan wakil ketua kelas Jemri, silakan bagi LKPD kepada tiap-tiap kelompok. Bagi LKPD untuk tiap-tiap kelompok 1 sampai kelompok 4. Ya, silakan masing-masing kelompok lihat pada LKPD yang ada untuk bisa langsung mengerjakan apa yang ada di LKPD. Yang pertama, silakan anak-anak lihat. Yang pertama adalah merangkai alat. Dan masing-masing kelompok silakan untuk merangkai alat uji elektrolit sederhana. Silakan merangkai alat untuk kita melakukan percobaan. Menguji beberapa larutan yang ada yang anak-anak sudah siapkan. Ya, silakan merangkai alat. Tunggu ya Pak. Sabar. Oke. Ini dari air soda. Air soda tidak. Tidak. Sabar. Air mineral. Tidak menyala. Air gula. Tidak. Air garam. Silakan, ada yang mengamati, ada yang ini. Sudah berdiam di sini. Ada reaksi. Ada. Ini air garam. Mungkin dulu. Oke.
Air cuka. Air juga ada. Coba sabar. Jadi. Ada reaksi. Sonde ada reaksi. Ada. Tidak. Oke. Ada sabar. Ada reaksi. Ada reaksi. Ada gelembung. Sudah dalam masing-masing. Alia pengamatan ada yang ada perubahan silakan di sidang kabel ya. Silakan langsung melihat untuk menguji dari masing-masing larutan lihat perubahan yang terjadi di sidang kabel. Silakan lihat pengamatan dan isi pada kabel ya. Kelompok 1 silakan kerjakan. Lihat perubahan yang ada ya di dalam larutan. Sudah Ibu? Sudah. Kelompok 1 sudah. Kelompok 1 sudah. Sudah langsung. Terus lihat ini mari silakan. Silakan lihat ini langsung lihat dengan mata. Terjadi. Indikasi lampu terang tuh. Oke.
Sudah. Air garam. Jangan kasus yang dibuka, Kas apa di bu ini? Nanti mati aja. Terangku. Gelembung pada ada. Ada. Sedikit. Banyak. Oke. Air gula. Yang supaya kesan. Kisah baca. Kasih tunjuk aku dong. Sonia. Silakan kerja SOP dia ada sesuai dengan pengamatan yang anak sudah lakukan ya. Kalau pukul sudah.
Semua sudah? Kompetensi dari sini yang itu yang Sudah, Ibu. Kelompok 1 sampai kelompok 4 sudah selesai? Sudah. Ya. Ada 4 kelompok, dari kita pilih salah satu kelompok saja untuk mempresentasikan hasil pengamatan dari percobaan yang sudah anak-anak lakukan. Ada 4 kelompok. Ya, Ibu minta kelompok 2, kelompoknya Erlin. Siap, Ibu. Ya, silakan presentasikan apa kalian lakukan. Silakan. Siap. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil kerja kami. Saya sebagai moderator sekaligus pemateri atas nama Erlina Margarita Leonima dan teman-teman saya yang mewakili untuk membacakan hasil diskusi kami. Berdasarkan wacana di atas, menurut Anda temuan apa yang diperoleh? Rumuskan dalam bentuk pertanyaan. Jawaban A. Mengapa suatu larutan dapat menghantarkan arus listrik? B. Ciri apa saja yang menandai adanya hantaran listrik? 2. Buatlah hipotesis sederhana berdasarkan masalah di atas. Jawaban dari wacana di atas, hipotesis sederhana yang diambil adalah kekuatan daya hantar listrik suatu larutan tergantung pada konsentrasi dan jumlah ion. Konsentrasi yang tinggi dapat meningkatkan banyaknya partikel berupa ion yang dapat bergerak bebas dalam larutan, sedangkan jumlah ion dipengaruhi oleh zat elektrolitnya. Hasil pengamatan: nama larutan air mineral, intensitas nyala lampu terang, tidak menyala, gelembung pada elektroda tidak ada, jenis elektrolit non elektrolit. Nama larutan air garam, intensitas nyala lampu terang, gelembung pada elektroda banyak, jenis elektrolit elektrolit. Nama larutan air gula, intensitas nyala lampu tidak menyala, gelembung pada elektroda tidak ada, jenis elektrolit non elektrolit. Nama larutan air sabun, intensitas nyala lampu tidak menyala, gelombang pada elektroda tidak ada, jenis elektrolit non elektrolit. Nama larutan air asam cuka, intensitas nyala lampu redup, gelembung pada elektroda sedikit, jenis elektrolit elektrolit. Nama larutan air soda, intensitas nyala lampu tidak ada, gelembung pada elektroda tidak ada, jenis elektrolit tidak ada. Kelompok larutan tersebut ke dalam contoh larutan elektrolit kuat
elektrolit lemah dan non-elektrolit. Jawaban, cara membedakan larutan elektrolit dan non-elektrolit adalah dengan melakukan pengujian nyala lampu. Zat elektrolit adalah zat yang larutannya dapat menghantar listrik, sedangkan zat non-elektrolit adalah zat yang tidak dapat menghantar arus listrik. Kesimpulan yang kami ambil adalah sifat larutan berdasarkan daya hantar listrik dapat dikelompokkan dalam larutan elektrolit dan non-elektrolit. Larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantar arus listrik, sedangkan larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak dapat menghantar arus listrik. Demikian hasil presentasi kami. Kami memberikan waktu dan kesempatan untuk teman-teman berkelompok untuk bertanya. Waktu dan kesempatan kami berikan. Kami memberikan kesempatan untuk kelompok 1 untuk bertanya. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Saya atas nama Marina Kono akan memberikan pertanyaan yang disepakati oleh kelompok kami. Pertanyaan kami, apa yang menyebabkan suatu larutan tidak dapat menghantarkan listrik? Pertanyaan kami, apa yang menyebabkan suatu larutan tidak dapat menghantarkan listrik? Terima kasih. Kami memberikan kesempatan untuk kelompok 3 untuk bertanya. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang memberikan kepada kami kelompok 3 untuk memberikan pertanyaan kepada kelompok 2. Pertanyaan kami adalah, mengapa elektrolit lemah memiliki daya hantar listrik yang buruk? Terima kasih atas pertanyaan kami. Kami memberikan waktu dan kesempatan untuk kelompok 4 untuk bertanya. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 4 akan mengajukan pertanyaan kepada kelompok 2. Pertanyaan kami, mengapa gula tidak dapat menghantarkan arus listrik? Terima kasih. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari teman-teman per kelompok. Kami akan menjawab dari kelompok yang pertama. Pertanyaan, apa yang menyebabkan suatu larutan tidak dapat menghantarkan listrik? Jawaban, baik dalam bentuk padatan, lelehan, dan larutannya tidak dapat menghantarkan arus listrik karena terdiri dari molekul-molekul netral yang tidak bermuatan dan tidak ada ion-ion yang bergerak bebas. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3 atas nama Esther Talan. Pertanyaannya, mengapa elektrolit lemah memiliki daya antar listrik yang buruk? Jawaban, larutan elektrolit lemah memiliki daya antar listrik buruk karena dalam larutan terkandung sedikit ion yang bebas bergerak bebas. Pertanyaan yang ketiga dari kelompok 4. Mengapa gula tidak menghantarkan listrik? Jawaban, gula dalam air tidak dapat menghantarkan arus listrik karena gula tidak terionisasi menjadi ion-ion yang bergerak bebas dapat menghantarkan arus listrik. Ada yang mau bertanya dari kelompok lain lagi? Demikian hasil presentasi kami. Sekian dan terima kasih. Ya, kita berikan tepuk tangan kepada kelompok 2 yang sudah mempresentasikan hasil diskusi mereka. Ya, silakan duduk anak-anak kelompok 2. Terima kasih untuk hasil presentasi yang luar biasa.
dan dari anak-anak kelompok 1, 3 dan kelompok 4 yang sudah bertanya. Terima kasih semua, pertanyaan yang hebat dan jawaban yang hebat dari anak-anak. Terima kasih. Dari pembelajaran ini, apa yang anak-anak peroleh dari pembelajaran ini? Dari pembelajaran ini, apa yang anak-anak peroleh? Apa itu larutan elektrolit dan non-elektrolit? Ada yang bisa? Dari pembelajaran kita hari ini, apa yang diperoleh? Apa itu larutan elektrolit dan non-elektrolit? Ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Larutan elektrolit adalah larutan yang menghantarkan arus listrik dengan memberikan gejala berupa menyalanya lampu pada alat uji dan timbulnya gelembung gas dalam larutan. Larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik dengan memberikan gejala berupa tidak ada gelembung dalam larutan atau lampu tidak menyala pada alat uji. Ya, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan untuk Marni. Yang kedua, bagaimana cara membedakan larutan elektrolit dan non-elektrolit? Cara membedakan larutan elektrolit dan non-elektrolit adalah larutan elektrolit dapat menghantarkan arus listrik, sedangkan larutan non-elektrolit tidak dapat menghantar arus listrik. Ya, dari pembelajaran kita hari ini ada soal yang harus anak-anak kerjakan. Anak-anak sudah paham kan tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit? Sudah. Untuk bagikan soal untuk masing-masing, silakan kerja. Masing-masing ya, tidak kerja sama, masing-masing. Ya, silakan kerja anak-anak, silakan kerja. Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Semua sudah kerjakan soalnya? Ya, silakan kumpul. Ketua kelas kumpul. Ketua kelas silakan kumpul. Ya, dari pembelajaran kita hari ini ada yang bisa menyimpulkan? Ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Ya, silakan Mikri. Kesimpulan, klasifikasi larutan berbagi atas dua jenis, yaitu larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Penyebab suatu larutan dapat menghantarkan arus listrik adalah karena mengandung ion-ion yang dapat bergerak bebas. Ion-ion inilah yang menghantar arus listrik dalam larutan. Ya, terima kasih. Ada yang bisa menyimpulkan lagi? Ya, silakan Esther. Kekuatan daya hantar listrik suatu larutan elektrolit bergantung pada jumlah ion-ion yang terbentuk.
Sifat larutan berdasarkan daya hantar listrik dikelompokkan ke dalam larutan elektrolit dan non-elektrolit. Larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik, sedangkan larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Ya, terima kasih. Kesimpulan yang kita ambil pada pembelajaran ini yaitu larutan itu terbagi atas berapa? Dua. Larutan elektrolit dan non-elektrolit. Ya. Untuk tugas minggu depan ada di buku di bahan ajar di halaman 25. Ya, silakan buka buku bahan ajar modul yang ada. Itu tugasnya ada di halaman 25. Silakan kerjakan dan dikumpulkan pada pertemuan minggu depan. Ya. Dan anak-anak bisa membaca materi untuk minggu depan. Pembelajaran kita minggu depan, anak-anak silakan buka modul yang ada, silakan baca di rumah. Pertemuan minggu depan kita akan belajar tentang senyawa ion dan senyawa kovalen. Senyawa ion dan senyawa kovalen. Bisa paham anak-anak? Bisa. Terima kasih, kita telah mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini. Dan sebelum kita pulang, Ibu minta untuk Ira pimpin kita dalam doa. Silakan. Sebelum kita pulang ke rumah kita masing-masing, marilah kita berdoa. Dari kepala yang tertunduk, hati yang terangkat, ya Tuhan, terima kasih banyak karena Engkau sudah menjaga dan melindungi kami dari pagi hingga siang ini dengan baik. Ya Tuhan, terima kasih banyak karena Engkau menyertai kami dari sebelum belajar hingga selesai dengan baik. Sebentar lagi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya Engkau memberkati di jalan hingga tibakanlah kami di rumah kami masing-masing. Haleluya, amin. Ya, terima yang sudah memimpin kita dalam doa. Silahkan mempersiapkan diri untuk kita pulang ke rumah kita. Kita akan bertemu pada pertemuan minggu depan. Terima kasih. Siap. Beri salam. Salam. Shalom. Selamat siang anak-anak, tetap semangat. Semangat.